Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 2 Desember. Mulai tanggal 30 November, motor elektrik roda 2 harus didaftarkan dan diasuransikan. Pengendara harus berusia di atas 14 tahun, memakai helm, tidak boleh mengangkut penumpang, dan batas kecepatannya hanya boleh mencapai 25 km per jam. Pelanggar akan didenda hingga $3.600 Taiwan. Polisi telah memperkuat razia sejak Sabtu minggu lalu. Polisi mulai melakukan razia sejak pagi untuk memeriksa apakah pengendara motor elektrik roda 2 memasang plat kendaraan sehubungan dengan kebijakan baru terkait yang diluncurkan pada 30 November. Bagi pihak yang tidak memasang plat nomor akan dikenakan denda maksimal $3.600 Taiwan. Pada hari pertama razia, baru sampai jam 9 pagi telah ada 8 motor yang dirazia di kota Taipei. 微型电动二轮车已正式挂牌领用上路。 违者将依处罚条例71条之一，处最高新台币3600元罚款。 Kapten Polantas Kota Taipei mengungkapkan, selain kewajiban memasang plat dan asuransi, pengendara harus berusia di atas 14 tahun, mengenakan helm yang memenuhi syarat keamanan, tidak diperbolehkan membonceng, tidak boleh berkendara saat mabuk, juga tidak boleh memodifikasi motor, dan kecepatan maksimum motor adalah 25 km per jam. Pelanggar peraturan akan dikenakan denda. 有挂牌比较可以追踪得到这是谁，然后25就让大家会小心，因为电动的可能可以随时开很快吧。 Seiring penerapan kebijakan baru, Kepolisian Kota Taipei akan perkuat pembimbingan kebijakan baru dan penegakan hukum di pabrik, sekolah, dan pasar pada wilayah jurisdiksinya selama 4 minggu berturut-turut. Selain itu, juga mengimbau pemilik motor elektrik roda 2 yang belum memasang plat nomor untuk segera mengajukan permohonan terkait agar tidak didenda karena pelanggaran. Seorang bayi laki-laki berusia 1 bulan di Hualien mengalami luka parah dan meninggal saat tiba di rumah sakit tanggal 29 lalu. Pihak kejaksaan menyelidiki dan menemukan bahwa ayah kandung bayi laki-laki tersebut dicurigai melakukan kejahatan serius dan mengajukan permohonan penahanan ke pengadilan. Pengadilan Distrik Hualien memutuskan penahanan terhadap ayah kandung bayi tersebut. Bayi laki-laki yang baru berusia 1 bulan diduga disiksa hingga tewas. Ia mengalami sejumlah luka memar di kepalanya dan dinyatakan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ayah kandung bayi tersebut terlibat insiden penganiayaan bayi. Bulan April tahun ini, ia dan pacarnya ditahan selama 2 bulan karena diduga melakukan kekerasan terhadap bayi perempuan hingga tewas. Kandungan amfetamin ditemukan dalam jasad bayi perempuan tersebut dan pacarnya saat itu sudah hamil 3 bulan. Bayi laki-laki tersebut diduga disiksa hingga tewas dengan cara yang sama. Polisi juga menemukan alat penghirup narkoba dan dokter forensik sedang mengotopsi jasad bayi tersebut. Presiden Lai Ching-te melakukan perjalanan pertamanya ke luar negeri usai menjabat sebagai presiden. Lai berangkat kemarin lusa dan diperkirakan akan mengunjungi 3 negara sahabat di kawasan selatan Samudra Pasifik, yakni Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau. Hari ini Lai menyampaikan pidato bahasa Inggris selama 8 menit di lembaga think tank Amerika East West Center. Presiden Lai Ching-te melakukan kunjungan luar negeri dan transit di Hawaii. Kunjungan Presiden Lai dimuat di halaman depan harian lokal terbesar Honolulu Star Bulletin yang selain menyebutkan bahwa Presiden Lai akan transit di Guam, juga menyoroti potensi pengaruh kunjungan ini terhadap hubungan antara AS, Tiongkok, dan Taiwan. 这3个友邦都和台湾共享南岛文化，情同家人，民主、和平、繁荣是国人的期待。 也是我身为总统必须要积极去推展的价值。 Presiden Lai disambut tepuk tangan meriah pada hari kedua di Hawaii saat menyampaikan pidato berdurasi 8 menit dalam bahasa Inggris. Dalam pidato bertema, masa depan bersama Taiwan sebagai mitra perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik ini, Lai kembali menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dalam acara yang diadakan secara tertutup ini, juga diadakan diskusi kebijakan dengan para peserta. We cooperate on security, the environment, and our robust trading partners. Interest in Taiwan is growing, as we can tell by today's audience and journalists in the room. Diskusi juga dihadiri oleh mantan Ketua AIT James Moriarty dan mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS David Stilwell, yang keduanya mendengarkan pidato Lai dan berdiskusi langsung dengan Presiden. Walau mentari bersinar terang selama beberapa hari berturut-turut, suhu di berbagai tempat pada pagi dan malam hari masih tergolong rendah akibat dampak pendinginan radiasi. Suhu terendah 11,4 derajat Celcius di area datar pada pagi hari muncul di distrik Ziting, kota New Taipei. Sedangkan suhu pada siang hari mencapai sekitar 25 derajat Celcius. Warga diimbau memerhatikan perbedaan suhu siang dan malam hari.
Akibat dampak pendinginan radiasi, suhu pagi dan malam hari di berbagai tempat masih rendah. Suhu terendah 11,4 derajat Celcius di area datar tanggal 2 pagi berada di distrik Siting, kota New Taipei. Suhu siang hari di kawasan timur berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius dan 25 hingga 29 derajat Celcius di wilayah barat. Warga diminta memerhatikan perbedaan suhu antara siang dan malam hari. Dokter mengingatkan, pasien dengan gejala 3 tinggi harus lebih waspada dan minum obat secara teratur. Jika mengalami gejala sesak dada, jantung berdebar, sakit kepala, dan nafas terengah-engah saat berada di luar, ini mungkin merupakan tanda penyakit kardiovaskular. Segera cari tempat istirahat, minta bantuan, dan berobat sesegera mungkin. Banjir akibat hujan lebat di Malaysia dan Thailand telah menelan sedikitnya 12 korban jiwa. Lebih dari 122.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di kawasan utara Malaysia dan sekitar 130.000 warga kehilangan tempat tinggalnya di wilayah selatan Thailand. Sementara itu, siklon Fengal juga telah menyebabkan 12 orang di India dan Sri Lanka meninggal dunia. Jalanan di Changwat Patani, Thailand Selatan terendam banjir dan banyak pertokoan terpaksa ditutup. ก็พยายามเราก็เก็บทุกอย่างไว้ก่อนแล้วค่ะแต่บางสิ่งบางอย่างที่เรายกไม่ไหว Sementara itu, negara bagian Kelantan di Malaysia yang berbatasan dengan Thailand menjadi wilayah paling terdampak. Menurut JPBN, 122.600 orang di Malaysia kehilangan tempat tinggal dan 63%-nya berada di Kelantan. Pukul 1, pukul 2 tu dah start masuk dalam kampung. Dan yang orang yang duduk tepi jalan besar ni memang dah dalam dah air. Saya rumah ke dalam sikit. Hujan deras yang mendatangkan banjir bandang ini telah menimbulkan banyak zona bencana di Thailand dan Malaysia dan juga telah menimbulkan korban jiwa. Puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan sebagian lagi kehilangan tempat tinggal. Hujan deras yang masih berlanjut ini dikhawatirkan akan menyebabkan lebih banyak korban yang terkena dampak banjir. India dan Sri Lanka juga terkena dampak siklon Fengal yang sejauh ini telah menewaskan 19 orang. Beberapa wilayah di negara bagian Tamil Nadu, India tergenang banjir dan bandara Chennai di ibu kota juga ditutup. Pada tanggal 1, Badan Meteorologi India melaporkan curah hujan di Puducherry mencapai 484 mm, merupakan curah hujan tertinggi untuk 24 jam selama 30 tahun terakhir. Namun siklon ini diperkirakan akan melemah dan intensitas hujan juga akan berkurang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan pertunjukan cahaya di Belgia. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.